Matriks sudah tidak asing bagi mahasiswa, karena matriks sudah dipelajari sejak SMP. Belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks, dan yang paling menantang adalah mencari inverse dari sebuah matriks bujur sangkar. Tetapi apa manfaat matriks dalam perhitungan matematika maupun perhitungan teknik? Matriks ternyata sering digunakan tanpa kita sadari dalam segala sesuatu yang kita temui setiap hari. Misalnya, software grafik seperti Adobe Photoshop menggunakan matriks untuk melakukan proses transformasi linier untuk melakukan rendering sebuah gambar. Sebuah matriks bujur sangkar dapat menggambarkan suatu transformasi linier dari sebuah objek geometris. Contoh lain adalah pada bidang Kartesian X dan Y, matriks 0, min 1, 1, 0 dapat mencerminkan sebuah objek terhadap sumbu Y. Contoh lain adalah di dalam video game. Matriks ini juga digunakan menggambarkan bayangan terbalik dari sebuah objek. Di dalam ilmu fisika, matriks digunakan untuk mempelajari rangkaian listrik, mekanika kuantum maupun optik. Para insinyur menggunakan matriks untuk membangun model suatu sistem, baik sistem itu berupa jaringan elektronik, pesawat terbang, ataupun sistem proses kimia. Dengan model ini, mereka dapat melakukan simulasi dan memecahkan masalah-masalah yang ada. Di dalam ilmu kedokteran, medical imaging, scanning, MRI menggunakan matriks dalam pengoperasiannya. Di dalam ilmu robotik dan otomasi, matriks adalah komponen dasar pergerakan robot. Perhitungan matriks ini memungkinkan robot bergerak dan bekerja dengan sangat akurat. Matriks juga digunakan oleh perusahaan IT dalam menyusun struktur database. Struktur database yang baik dapat memudahkan penggunanya dalam menelusuri informasi yang dibutuhkan. Jadi apa yang telah kita pelajari di sekolah menengah adalah awal dari aplikasi matriks yang bisa kita kembangkan. Dalam kuliah ini, kita akan bersama-sama belajar tentang aplikasi matriks di dalam komputasi masalah-masalah teknik kimia. Karena itu jangan kemana-mana. Vektor adalah sebuah matriks satu dimensi. Vektor dapat berupa baris maupun kolom. Sebagai contoh, vektor baris P dengan elemen-elemen 1, 2, 3, dan 4 dan vektor kolom Q dengan elemen-elemen 6, 7, 8, 9. Matriks merupakan jajaran dua dimensi yang dicirikan oleh baris-baris dan kolom-kolom di dalamnya. Setiap elemen matriks memiliki indeks yang menunjukkan posisi elemen tersebut di dalam matriks. Biasanya, nomor baris dituliskan pertama dan diikuti nomor kolom. Misalnya A23 menunjukkan elemen pada baris kedua dan kolom ketiga. Sebagai contoh, matriks B memiliki 3 baris dan 3 kolom dengan elemen sebagai berikut. Matriks O adalah matriks yang memiliki elemen bernilai 0. Matriks ini adalah matriks identitas pada operasi penjumlahan matriks. Matriks I adalah matriks yang memiliki elemen bernilai 1 pada diagonal utamanya. Matriks ini merupakan matriks identitas pada operasi perkalian matriks. Operasi transposisi adalah operasi yang mengubah posisi elemen matriks atau vektor dengan menukar indeks baris menjadi indeks kolom. Sebagai contoh, vektor dari baris P dapat ditransposisikan menjadi vektor kolom P transpose. Demikian halnya, matriks A yang memiliki 2 baris dan 4 kolom dapat ditransposisikan menjadi matriks A transpose dengan 4 baris dan 2 kolom. Perhatikan, penjumlahan pada vektor dan matriks dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen pada posisi yang sama.
Misalnya penjumlahan vektor P dan Q dilaksanakan dengan menjumlahkan elemen-elemen dari vektor-vektor tersebut. Hasilnya adalah P1 plus Q1, P2 plus Q2, dan seterusnya. Demikian halnya pada penjumlahan matriks. Hasil dari penjumlahan matriks A dan B memiliki elemen-elemen yang merupakan jumlah dari elemen-elemen seposisi dari masing-masing matriks A dan B. Perlu diperhatikan bahwa pada saat menjumlahkan vektor dan matriks, ukuran vektor atau matriks yang dijumlahkan harus sama. Vektor dan matriks dapat dikalikan dengan bilangan skalar. Misalnya vektor P dikalikan bilangan skalar K, maka hasilnya adalah vektor baru yang elemen-elemennya merupakan perkalian elemen-elemen vektor P yang lama dengan bilangan skalar K. Hal serupa terjadi apabila matriks A juga dikalikan dengan bilangan skalar K. Hasilnya adalah matriks baru dengan elemen-elemen yang merupakan perkalian antara elemen-elemen lama matriks A dengan bilangan skalar K. Perkalian vektor atau matriks dapat dilakukan apabila jumlah kolom salah satu matriks sama dengan jumlah baris matriks lainnya. Jika matriks A berdimensi 2 kali 3 dan matriks B berdimensi 3 kali 2, maka matriks A dapat dikalikan dengan matriks B. Hasil perkalian matriks A dan B adalah jumlah dari perkalian masing-masing elemen pada baris matriks pertama dengan masing-masing elemen pada kolom matriks kedua. Pada perkalian matriks, perkalian antara dua buah matriks C dan D dapat dilakukan, tetapi belum tentu sebaliknya. Dengan demikian, hukum komutatif dari perkalian matriks tidak berlaku. Pemangkatan matriks adalah perkalian matriks dengan dirinya sendiri. Misalnya pangkat 2 dari sebuah matriks A sama dengan matriks A dikalikan dengan dirinya sendiri. Tentu saja ukuran matriks A harus bujur sangkar. Dalam hal ini jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Jika matriks A bukan matriks bujur sangkar, maka matriks A tidak dapat dipangkatkan. Inverse matriks adalah kebalikan perkalian matriks. Hal ini identik dengan inverse bilangan yang merupakan kebalikan perkalian bilangan. Inverse matriks adalah sebuah matriks rekaan dari matriks asal yang apabila dikalikan matriks asalnya akan menghasilkan matriks identitas. Penentuan matriks inverse cukup panjang dan rumit, sehingga apabila bisa dihindari, penentuan matriks inverse tidak perlu dilakukan. Salah satu penggunaan operasi matrik adalah dalam melaksanakan penyelesaian persamaan linier. Persamaan linier biasanya dinyatakan dengan persamaan A kali X sama dengan B. Matriks A adalah matriks koefisien. Vektor B biasanya berisi konstanta. Sedangkan vektor X adalah vektor yang nilainya akan ditentukan. Jika ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan ini dikalikan inverse A, maka ruas kiri hanya tinggal vektor X. Nilai vektor X dapat ditentukan dengan menghitung perkalian antara matriks inverse A dan vektor B. Walaupun demikian, penyelesaian persamaan linier jarang dilakukan melalui cara tersebut. Penyelesaian persamaan linier umumnya dilakukan melalui eliminasi Gauss. Pada program MATLAB, perhitungan dengan metode ini dilaksanakan dengan operasi pembagian kiri atau ditandai dengan garis miring kiri. Operasi elemental biasanya dilakukan pada penjumlahan dan pengurangan matriks. Namun kadangkala operasi elemental juga diperlukan pada perkalian, pembagian, atau pemangkatan
matriks dan vektor. MATLAB memfasilitasi operasi elementer ini dengan operator tambahan, yaitu berupa titik di depan operator perkalian, pembagian, maupun pemangkatan. Marilah kita melihat contoh bagaimana matriks bisa digunakan untuk menghitung kapasitas panas dari sebuah campuran. Sebuah campuran mengandung senyawa A, B, C, dan D. Kapasitas panas dari senyawa murni masing-masing komponennya dinyatakan oleh vektor C, sedangkan komposisi dari masing-masing senyawa tersebut dinyatakan dengan vektor X. Kapasitas panas campuran dapat dihitung dari jumlah masing-masing perkalian antara komposisi dan kapasitas panas senyawa, atau dengan kata lain CPM itu sama dengan X1 dikalikan CP1 ditambah X2 kali CP2 tambah X3 kali CP3 dan ditambah X4 kali CP4. Perhitungan kapasitas panas campuran dapat dilakukan dengan mudah menggunakan operasi matriks. Kapasitas campuran dapat dihitung dengan mengalihkan vektor X, yaitu vektor komposisi dari komponen-komponen A, B, C, dan D, dengan transpos dari vektor C, yaitu vektor yang berisi nilai kapasitas panas dari masing-masing komponen. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut sama persis dengan apa yang sudah dijabarkan sebelumnya. Contoh yang kedua adalah menghitung kapasitas panas sebagai fungsi dari temperatur. Sebuah campuran dengan komposisi X1, X2, X3, dan X4 memiliki kapasitas panas yang merupakan fungsi temperatur, yaitu Cp sama dengan A ditambah B kali T ditambah C kali T kuadrat ditambah D dan kali T pangkat 3, di mana T itu adalah temperatur. Untuk keempat komponen tadi, koefisien persamaan kapasitas panas dinyatakan dengan matriks Cp yang berisi koefisien A, B, C, D untuk keempat komponen tersebut. Yang ditanyakan adalah berapakah kapasitas panas pada temperatur 300 Kelvin. Untuk menghitung kapasitas panas campuran, pertama-tama kita bentuk sebuah vektor yang berisi temperatur berpangkat 0 sampai 3. Vektor temperatur ini akan dikalikan dengan matriks koefisien Cp sehingga diperoleh nilai Cp untuk masing-masing komponen. Selanjutnya nilai Cp masing-masing komponen dikalikan dengan komposisinya sehingga diperoleh nilai Cp campuran. Dalam perhitungan ini ditunjukkan bagaimana peran perkalian matriks secara elementer maupun perkalian matriks sesungguhnya dapat digunakan untuk menghitung